Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ridhaka ya Allah wal afiyah wasihata wassalam wa hidayah wa taufiq wa rahmah wal maghfirata bil barakah fi surati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Bahar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tahmid dan salawat, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya di pagi hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid yang insyaallah menjadi saksi kelak di hari kiamat. Insyaallah syafaat mudah-mudahan Allah ridai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan pertolongan saat tidak ada pertolongan selain dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dari 7 golongan tersebut adalah golongan orang yang senantiasa hatinya selalu terpaut akan masjid. Mudah-mudahan kita yang menjaga 5 waktu kita di masjid dan di tempat lain, setiap kali waktu sholat tiba dan langsung melaksanakan sholat, insyaallah adalah orang-orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membahas tentang 10 problem ekonomi, ya, masalah ekonomi manusia di abad ini yang ternyata menjadi pemicu, menjadi latar belakang mengapa masih terjadi kesenjangan sosial, masih terjadi ketidaksejahteraan dalam hidup. Bahkan bisa jadi yang membuat kebahagiaan itu hilang dari muka bumi. Nah, Bapak Ibu, masalah ekonomi ternyata masalah yang hampir sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tak luput ya kalau kita melihat data statistik di pengadilan agama, rata-rata lebih banyak cerai talak atau cerai gugat, Bu? Semangat banget sih, Bu. Ya. Tapi fakta Pak, ya, lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak. Dan masalahnya apa, Bu? Ekonomi. Sering kan, apalagi di pasangan muda yang belum kadang-kadang cukup ilmu memaksakan, atau juga memang ada hal-hal lain yang kemudian menjadikan ekonomi sebagai kambing hitam. Padahal yang merasakan ujian ekonomi bukan cuma dia, hampir seluruh kita, ya kan, manusia. Apalagi setelah pandemi 2 tahun ini dan orang katanya ada jilid baru, ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya, ya. Maka perbanyak membaca
sayyi'il asqam. Ya, doa kepada Allah agar kita dijauhkan dari penyakit-penyakit aneh yang datangnya kadang-kadang ya kalau kita bukan suzon. Ini dulu zaman bapak ibu masih muda, zaman orang tua kita itu nggak ada pak kayak penyakit baru ya yang seperti bukan alami tapi dibuat-buat. Tapi Allahu a'lam. Sekali lagi kita yakin, hakul yakin, kalau ada pihak-pihak yang mencoba membuat ya, penyakit ini secara ya buat-buatan, maka insya Allah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat segala macam untuk membuat binasa. Tapi kata Allah wa makarullah, Allah juga buat makar. Ya, wallahu khairul makirin. Sebaik-baik membuat makar, ingat hanya siapa? Allah. Kita yakin kalau kita mukmin, kalau kita muslim, insya Allah ya, penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lepas lisan kita berzikir Bapak Ibu sekalian dengan zikir la haula wala quwwata illa billah dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi benar-benar kita menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita langsung singkat saja bahas Bapak Ibu. Yang pertama, masalah ekonomi manusia itu adalah satu, nafsunya tidak terbatas, sumber dayanya yang terbatas. Jadi kalau bicara poin pertama, apa yang membuat masalah ekonomi itu muncul di muka bumi? Pertama adalah nafsu manusianya yang tidak terbatas, sementara sumber dayanya yang terbatas. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pertama, kalau kita bicara manusia, Allah melengkapinya dengan nafsu. Ya, ini memang sangat beririsan langsung dengan sifatnya setan. Jadi kalau sudah bicara nafsu, itu manusia sudah mulai tengah-tengah nih. Ya. Terlalu kemudian mendepankan nafsu, dia pelan-pelan akan terlihat seperti ya setan. Bahkan lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, mirip iblis. Alhamdulillah min dzalik. Keserakahan, ketamakan, ya pokoknya segala hal yang berbau dengan syahwat dunia, ini urusannya nafsu. Nafsu itu banyak, dan tidak cukup kalau kita bahas khusus tentang nafsu. Yang pasti urusan-urusan yang kita dibuat indah dengan manusia, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 14 ya. Zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa terus ya. Itu bukti Pak. Sampai akhir itu ayat menjelaskan memang sudah dari sananya manusia itu suka sama hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu nafsu. Kalau kita persingkat sekarang katanya ada 3 tak. Tapi nambah lagi sekarang kalau anak muda bahkan bapak ibu juga sama. Kadang nggak pikir panjang dengan tak yang keempat. Ya. Apa tak yang ketiga itu? Harta, tahta, wanita. Ya, katanya begitu. Ya, harta, tahta, wanita. Yang keempat kuota kan. Kadang kalau bapak ibu yang sudah pegang Android, ya pegang smartphone, kuotanya paket datanya habis itu nggak pikir panjang, langsung nyari komputer. Kalau bisa ngutang dulu. Habis itu baru ingat, oh iya belum bayar. Nah ini kuota itu ternyata menjadi juga masalah hari ini ya. Percuma HP-nya bagus kalau nggak ada kuota. Harta, tahta wanita. Itu nafsu manusia. Buat laki-laki tidak akan pernah bergeser, ujiannya dari 3 tak itu. Kalau nggak harta ya tahta, kalau nggak tahta ya wanita. Bahkan 3-tiganya naudzubillah, naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan Pak. Laki-laki itu hancurnya katanya. Tidak harta wanita. Kadang yang menyebabkan harta juga wanita. Request, Pak, kata istri kayak gitu ya. Tetangga mau udah beli mobil, masa kita nggak beli? Dipaksain. Itu bu Pak, kalau kebetulan saya dosen ekonomi Islam sering meneliti, yang unik adalah
belanja kita selama bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, setiap tahun. Angka penjualan mobil tertinggi setiap tahun di Indonesia adalah terjadi pada bulan puasa. Unik kan? Apa hubungannya? Memang kita makan mobil itu Pak? Enggak. Tapi rata-rata orang menyiapkan mobil buat pulang kampung, mudik, pulang ke mudik. Yang habis nanti pulang mudik, mobilnya ditarik lagi sama leasing. Yang penting ke kampung pakai mobil dulu aja. Itu terjadi. Jadi sales mobil itu panen ya bulan puasa, emang berkah banget ya bulan puasa itu. Bukan cuma jualan candil, kolak segala macam, jualan mobil aja laku. Bayangin. Ya, kalau di Tanah Abang yang sukses malah orang-orang Cina ya. Karena semua yang menguasai hajat hidup kita ya mereka. Bayangin. Baju koko ya kan, mukena, segala macam kebutuhan kita untuk lebaran, bahkan haji umroh yang bisnis mereka. Kadang-kadang saya suka ketawa kalau ada yang pulang umroh kasih hadiah, pas dilihat bensinnya made in China. Umrohnya di Arab, bensinnya made in China, ya, tas bandnya made in China, minyak made in China, ya begitu. Memang luar biasa mereka melihat potensi bisnis kita. Ya, bulan puasa dari mulai hulu ke hilir, dari beras semua sampai kolang kaling, suluk, ya itu semua dikuasai mereka. Kita mah dapat recehnya lah ya kalau tiap sore itu buka buat takjilan. Tapi semua bahan bakunya mereka yang untung, selalu begitu. Nah mulai kapan ya kita sadar umat Islam itu mestinya kita yang menguasai ya. Kok pada diem aja, kok nggak pernah ada semangat untuk kita merubah kondisi. Nah inilah Bapak Ibu, karena nafsu yang tidak terbatas, kita kadang-kadang mengabaikan itu semua. Allah itu menciptakan nafsu sebetulnya bukan untuk kita jadinya suka sama dunia, tapi untuk kita bisa memaknai bahwa semua urusan dunia ini adalah hal yang telah akan kita pertanggungjawabkan. Tanpa nafsu juga hidup kita mampu. Tapi makanya di dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-Fajr, kita diingatkan untuk punya nafsu minimal satu saja. Nafsunya yang mutmain. Ya. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini adalah kelak oleh Allah anugerahi ketika wafat nafsunya nafsu mutmainnah. Ya, ketika meninggal telah dipanggil oleh Allah. Ya nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekali. Kalau yang ada yang meninggal biasanya dibaca itu. Ya. Itu menjadi motivasi buat kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang nafsunya nafsu mutmainnah. Nafsunya selalu mendorong kita untuk beribadah. Nafsunya ibadah, nafsunya kebaikan, bukan nafsu keburukan. Ya. Nafsu lawamah, nafsu amarah, dan lain sebagainya. Nah, nafsu manusia ini yang serakah, ya kan? Bahkan sampai gunung, laut segala macam hari ini sudah ada yang punya, sudah ada yang beli. Ada dalam hadis Rasulullah, ya kan, itu tidak boleh dikuasai. Jadi kata Rasulullah, seluruh sumber energi, sumber daya alam itu tidak boleh ada yang menguasai. Sebagaimana kalau di Indonesia kita punya undang-undang ya dasar kan Indonesia kan bicaranya itu. Semua sumber daya itu adalah untuk ya kan kesejahteraan masyarakat, dikelola oleh negara mestinya. Ya, tapi faktanya air ya kan dikuasai oleh siapa? Ya kan? Kemudian sumber daya alam yang ada di perut bumi ya energi semuanya dikuasai siapa? Sampai sekarang yang Bapak Ibu dipersulit ya dan segala macam. Itulah kondisi kita. Jadi nafsu manusia itu tidak terbatas, sementara sumber dayanya yang terbatas. Ditambah kerusakan. Kerusakan ini kan yang bikin siapa? Manusia. Pada dalam Al-Quran Allah menyatakan wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Jangan membuat sebuah kerusakan setelah Allah menciptakannya dengan begitu sangat lengkap, sempurna, dan itu adalah fasilitas untuk manusia. Makanya surat Ar-Rum ayat 41 Allah mengingatkan lagi kalau semua kerusakan yang terjadi termasuk bencana ekonomi itu juga karena perbuatan manusia.
Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kata Allah kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Ya, supaya mereka melihat dampak dari yang mereka lakukan agar mereka kembali kepada jalannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik kalau kita baca tafsir dari ayat ini, ketika Allah para mufasir ya, misalnya Syekh Muhammad Ali As-Subuni dalam kitab ini ya, Sobat Tafsir, makna dari bima kasabat aydin nas itu atau disebutkan dalam manusia adalah tafsirnya bisa babi ma'asiyan nas wa dzunubihim. Artinya setiap dosa dan maksiat yang dilakukan manusia itu otomatis akan mengundang bencana. Jadi kerusakan itu yang bikin ya manusia juga. Karena Allah sudah menegaskan itu tangan manusia itu maknanya adalah dosa-dosanya dan juga maksiat-maksiat. Bahkan bayangkan Pak, maksiat saja sudah bikin Allah nurunin bencana. Gimana kalau kemungkaran? Nah, sering saya bahas apa bedanya maksiat dan munkar. Kalau maksiat itu adalah dosa yang hanya dia dan Allah yang tahu. Itu maksiat. Tidak dipublikasikan, tidak ada orang yang tahu selain dirinya sendiri. Itu maksiat. Ya. Sementara munkar adalah maksiat yang dipublikasikan, maksiat yang dipertontonkan, semua orang tahu. Nah ini yang bahaya. Kalau maksiat saja yang diri pribadi setiap orang tidak perlu tahu yang lain, tapi Allah kemudian menurunkan bencana. Bagaimana ceritanya kalau kemungkaran itu dipertontonkan dan dilakukan di depan umum? Ini yang kita takutkan. Misalnya riba, ya kan? Praktek riba ya, bunga dan segala hal yang sangat merugikan, zina, ya kan? Sudah berharap zina atau riba, ya. Fikariah Allah Taala bi'amizim Allah. Misalnya dalam hadis Rasulullah menyatakan jika riba dan zina sudah merajalela di sebuah negeri, maka tunggulah siap-siap Allah menurunkan azab atas negeri tersebut. Ya. Jadi kerusakan segala macam bencana itu manusia juga. Riba, zina hari ini, naudzubillah kan. Bahkan anak-anak kita usia SD udah ngerti open BO apa gitu ya. Naudzubillah. Ya kan, aplikasi-aplikasi yang begitu, pornografi, ya. Ya Allah ya Rabb, hari ini Bu Pak, kalau kita nggak menanamkan akidah, ya, nggak mendidik anak kita dan dibebaskan mereka pegang smartphone tanpa kesadaran dan tanggung jawab, hancurkan generasi kita. Kita nggak mungkin 24 jam mengawasi mereka, tapi minimal kita sebagai orang tua ngajak mereka untuk bertanggung jawab. Bapak Ibu, nah nggak bisa mengawasi kamu 24 jam, tapi Bapak Ibu tidak ingin kita berpisah nanti di akhirat, bareng-bareng kita ke surga ya. Apa yang Bapak ingin harapkan? Kamu yang menjaga diri untuk tidak bersentuhan dengan setiap apapun yang berpotensi mengarah menuju pornografi. Ya, jangan janji ke Bapak, janjilah pada diri sendiri dan kepada Allah. Kelak kita nggak bisa saling membantu. Ya. Justru Bapak berharap kamu bisa menolong Bapak di akhirat, dan Bapak mudah-mudahan juga bisa mengajak kamu ke surga. Itu kan diajak ngobrol benar-benar tuh anak supaya sama-sama paham ini tanggung jawab bersama. Kalau nanti terjadi hal-hal yang memang itu kamu lakukan atas dasar kesadaran tanggung jawab sendiri. Bayangin Pak. Jadi kalau semua orang tua peduli pada anaknya, insya Allah hari ini kita tidak akan dengar lagi kasus-kasus pelecehan, perkosaan dan lain sebagainya. Bahkan termasuk urusan ya tadi riba. Ya kan, sempat viral baru-baru ini ya, ada seorang ibu yang menjual ginjalnya untuk menutupi utang pinjol anaknya. Yang utang pinjol anaknya, yang mau bayar ibunya dengan cara jual ginjal. Ya Allah ya Rabb ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, terlalu banyak jebakan yang membuat kita ini hancur. Salah satunya karena tadi kita tidak paham bagaimana
jebakan syaitan terhadap ekonomi. Yang mudah-mudahan yang pertama ini ya, masalah tadi nafsu kita bisa kita tekan, bisa kita kendalikan. Ya. Jadi nafsu itu bisa kita kendalikan dengan cara lebih banyak kita gunakan untuk ibadah. Dan Rasulullah punya tips ya, bagaimana bisa mengendalikan nafsu dengan cara sering berlapar-lapar. Ya. Kalau kita di bulan Ramadan, alhamdulillah tuh 1 bulan saya yakin semua merasakan dampak manfaat fadilah dari saum Ramadan. Tapi pasca Ramadan berlalu itu semua lupa. 11 bulan Pak. Berbahagialah, beruntunglah bagi kita yang masih bisa menjaga keistiqomahan saum sunnah setelah Ramadan berlalu. Senin Kamis, saum Daud, ayam atau yaumul bid, dan seterusnya dan seterusnya. Usahain, paksain. Kalau sudah biasa insya Allah enak. Senin Kamis, ya kan? Yaumul bid. Jadi apa tujuannya? Supaya kita bisa menekan nafsu. Karena nafsu itu dalam hikayatnya, kalau para ulama menuliskan dalam kitab-kitab mereka, hanya bisa ditekan dengan cara kita mengosongkan perut. Ya. Karena ternyata salah satu hikmahnya kenapa Allah menurunkan syariat saum itu adalah supaya nafsu bisa dikendalikan. Kita bukan golongan orang-orang di luar Islam yang malah menghilangkan nafsu. Gak boleh nafsu itu dihilangkan. Cuma diarahkan ke tempat yang benar. Misalnya nih, laki-laki itu tadi kan godaannya selain harta adalah wanita. Ya, dan itu menjadi hal yang yang sudah menjadi kodrati kita mencintai lawan jenis, mencintai perempuan. Nah ini jadi PR juga bagaimana mendidik anak-anak laki-laki kita. Kamu boleh mencintai perempuan, ya kan? Tapi dengan cara yang benar. Kalau belum saatnya untuk bisa menikahinya, tahan dulu, tunggu sampai kamu sanggup untuk bisa menafkahi. Kalau belum, ya silakan. Ya, pantaskan dulu diri untuk bisa menafkahi anak perempuan orang lain. Ya, makanya kan ada hadisnya, ya ma'syarul syabab, istata'tum mubah. Gitu kan. Wahai para pemuda, jika kamu telah sanggup untuk menikah, itu syarat dan ketentuan berlaku, sudah bisa menafkahi, maka menikahlah. Kalau tidak sanggup, saum kata Rasul. Puasa, karena puasa itu bijak, perisai, dia benteng, bisa insya Allah menjaga nafsu kita. Perbanyak anak-anak muda itu untuk bisa saum, supaya tidak tergelincir pada pacaran, pada seks bebas dan seterusnya. Ini PR orang tua, bagaimana membiasakan saum di dalam tengah-tengah keluarga. Yuk bareng-bareng bangun yuk saum. Sahur kan, kalau barengan insya Allah nggak berat Pak, ya, karena itu sudah jadi kebiasaan. Apalagi waktu sahur itu waktu terbaik buat berdoa, masya Allah. Saat malaikat sudah siap-siap mengamini setiap doa orang-orang yang berdoa, ditungguin tuh Pak. Di sepertiga malam di waktu sahur sampai kira-kira menjelang subuh, malaikat masih nungguin orang-orang yang doa. Malaikat menunggu orang-orang yang melakukan saat itu adalah kalau tidak qiyamul lail, ya dia melaksanakan sunat sahur. Masih berlaku hadisnya, tidak hanya di bulan Ramadan ya. Bagi sahur di bawah sahur lampau, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Meskipun hanya dengan segelas air Pak, tapi bismillah saya niat dengan air segelas ini sahur hari ini. Buat Pak, sok cobain aja sampai pagi. Dan gak ada ceritanya orang yang niat puasa karena Allah mati. Ya. Belum pernah saya menemukan orang yang benar-benar niat puasa karena Allah itu meninggal. Ya, daripada susah bingung ya kan pikirin dunia, puasa aja karena Allah. Itu pilihan terbaik sebetulnya. Kalau orang yang sudah bisa manajemen bagaimana menghadapi masalah, bahkan sampai ketika ekonominya benar-benar terpuruk, tidak perlu sampai terdengar beritanya seperti yang viral hari ini ya, sekeluarga mati mendadak gitu kan. Ini teh apa? Rasa-rasanya nggak masuk akal ya. Yang di Jakarta Barat itu ya Pak, padahal rumahnya mewah kan,
ini teh sengaja atau bagaimana. Tapi kalau dia yakin karena Allah, tapi tidak mau menjatuhkan dirinya pada perbuatan yang dibenci Allah, misalnya mengemis, ya kan? Atau meminta-minta, ya sudah, pilih jalan yang paling berat apa. Tapi sebenarnya nggak berat, cuma puasa niat karena Allah, dan di saat itu insya Allah Allah akan turunkan pertolongan. Nggak ada tuh ceritanya tetangganya, ya kan, yang nggak peduli. Allah pasti punya jalan terbaik, karena mintanya langsung kepada Allah. Karena saya bingung, ini kalau nggak Allah turun tangan, ada apa dengan orang tersebut? Sampai kemudian mati baru ketahuan semua lagi satu rumah. Ini gimana ceritanya? Walaupun betul ya kita yakin ajal itu Allah yang atur banget, tapi kan ada hal-hal yang sifatnya manusiawi juga harus kita ya, lihat apa sih penyebab gitu Bapak ya. Jadi mari mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu. Sementara nafsu itu tadi ya tidak terbatas, pengennya terus saja dipenuhi. Sementara sumber dayanya terbatas. Dari diri kita sendiri, sumber daya tetangganya juga ada batas ya Pak. Bapak-bapak usia di atas 50, 60 kan udah gak bisa makan enak semuanya Pak ya. Kadang-kadang ya umur 30 aja sekarang udah repot, kolesterol ya kan, diabetes kan segala macam. Itu berarti kan Allah sudah mencabut nikmat makannya, nafsu kan. Coba kalau kita kelola, Allah itu tidak pernah menurunkan keburukan dalam setiap makanan, ya kan? Makanan itu mestinya kan menjadi sebuah keberkahan buat yang memakannya. Kalau itu halal, thayyib, mubarak, berarti berkah. Nah kalau kemudian kita makan jadi penyakit, pertanyaan siapa yang bikin aja? Pak, siapa yang bikin? Manusianya sendiri kan? Seringkali saya suka marah sama orang yang mengkambing hitamkan, udah mengkambing dihitamkan. Ih jangan makan kambing. Astagfirullahaladzim. Ngomong begitu berarti sudah menyatakan Allah ya kan menciptakan kambing itu ya kan berpotensi penyakit. Istighfar. Kambing tidak pernah salah. Walaupun selalu dikambing hitam. Kalau salah Bu Pak, tidak mungkin Rasulullah memberikan anjuran untuk selalu minum susu kambing. Nah ini kan kita aja udah lupa bagaimana cara hidup sehat. Ya. Rasulullah salah satu tips sehatnya, Ibnu Nabawinya adalah rutin minum susu kambing. Ini baru ada yang minum susu kambing, naik. Bayangin, cuma susah hari ini coba bayangin. Susu kambing dibelinya di mana, harganya berapa, banyaknya yang bubuk, yang asli, coba yang masih air, ya kan? Dan itu insya Allah masya Allah sehat sekali dibanding susu sapi. Ya. Itu salah satu saja fadilahnya. Rasulullah makan daging kambing juga tidak membuat kolesterol dan seterusnya, unik kan? Nah ini karena memang pola makannya dijaga. Pola makannya tidak sembarangan kayak kita. Kita mah luar biasa. Dan adab-adab makan seperti itu tuh kita jauh banget Pak Bu ya, untuk belajar bisa menerapkan. Makanya lagi-lagi kita ini malu sama Rasulullah ya, kalau pengen ngaku sebagai umat Rasulullah, pengen dapat syafaat, tapi ya kelakuannya jauh banget. Kalau makan aja ya semua disatuin, ya ikan, ya daging, ya telur. Itu sementara di hadis kata Rasulullah yang pilih mana yang harus dimakan. Kalau mau menunya daging-dagingan ya berarti daging sapi. Sekalipun misalnya di prasmanan itu tersedia semua. Nah ini kan lagi-lagi kitanya paham tidak gitu. Ini boleh dicampur ini enggak, ini boleh ini enggak. Mempeng kalau orang sudah bilang ya Bu ya Pak kayak gitu. Nah ini Rasulullah tidak pernah. Kemudian yang makan itu sesuai dengan porsinya. Walaupun kata Ustaz Ali Hidayat, hadis itu dhaif ya, tentang makanlah ketika kenyang, ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu dhaif hadisnya. Tapi di luar dari itu semua, sebetulnya makan itu adalah yang tadi yang benar-benar kita syukuri saat kita lapar, bersyukur tanpa lupa berdoa di awal dan di akhir, kemudian ya tanpa berlebih-lebihan kan gitu. Sudah cukup Pak, karena porsi setiap orang pasti beda, nggak bisa maksain. Ada yang nasinya sepiring metung gitu ya, ada yang cuma setengah centong ya, kembali kepada masing-masing. Jadi yang penting dengan makannya itu bisa membuat ibadah lancar.
Ini kalau kebalikannya dengan makan malah membuat kita ibadah nggak lancar, nah itu yang kelak akan memberatkan kita di hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala saya suka bingung gitu. Yang banyak makan begitu kan biasanya yang kurus-kurus ya. Kadang tidak anggapnya yang gemuk-gemuk makan banyak, enggak juga, ada yang gemuk makannya sedikit. Memang udah begitu modelnya, tapi yang kurus itu makan apa-apa. Satu bobok habis, dan seterusnya. Nah, itu lagi-lagi nafsu ya. Setiap orang tidak bisa disamaratakan, tapi rumusnya masing-masing kita harus bisa mengendalikan nafsu ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu sekalian, nah masalahnya kita ini adalah belum bisa membedakan ilmu tentang kebutuhan dan keinginan, need versus want. Apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Ya, Bu, kalau saya tanya Bu, mana yang disebut kebutuhan, mana yang disebut keinginan? Bisa membedain nggak? Susah ya Bu ya? Kalau ibu-ibu disuruh menuliskan 100 keinginan, oh saya yakin bisa nulisin semua. Apalagi bapak-bapak, Pak tulisin Pak 100 keinginan, pengen nikah lagi, oh pasti itu dituliskan. Kan ingin ya, kalau ingin mah boleh-boleh saja. Tapi pertanyaannya butuh nggak Pak? Nah itu kan. Nah ini yang perlu dijadikan rumus Bu. Dalam hidup Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita, sebelum melakukan sesuatu, sebelum memutuskan sesuatu, membeli atau memakan sesuatu, sampaikan pada diri kita, ini butuh atau ingin. Kalau ingin ya sudahlah, ini ternyata belum sah. Yang butuh dulu, yang urgen yang mana? Kalau belanja itu sudah dipakai pendekatan begitu, saya yakin ibu-ibu aman nih. Makanya kadang-kadang ya, kalau saya ngajak istri ke mall gitu Bu ya, jalan-jalan suka banyak doa saya Bu, minimal ta'awud ya, a'udzubillahi minal diskonir rajim gitu ya. Saya berlindung dari godaan diskon yang tertutup gitu Bu ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka begitu, melihat diskon langsung gitu. Nggak butuh dia, lagi promo, lagi diskon, iya butuh enggak? Kadang suka kode di situ ya, lucu ya, lucu saya bilang ini sendal lucu dari mananya kan nggak ketawa. Tapi lucu, nah itu tuh susah tuh Bu ya untuk menggerakkan lidah. Ini lucu gitu ya. Ya. Jadi itulah ya, kadang-kadang kita belum bisa bedakan butuh atau ingin. Kalau ingin mas saya jadi ingat itu anak-anak atau kita zaman kecil sampai sekarang saya mendengar tuh lagunya Doraemon masih begitu tuh. Ingin ini, ingin itu banyak sekali, nggak ada habis. Ingin, aku ingin, nggak ada habis. Tapi kalau kita mulai robah, kalau bukan kebutuhan jangan dipenuhi udah, insya Allah. Ya, setiap kita punya uang, kemudian setiap membelanjakan harta kita ingat ini kebutuhan bukan? Oh bukan, sudah. Insya Allah. Ibu-ibu juga gitu dikasih nafkah belanja, ya kan? Bahkan menjelang akhir tahun begini ada tuh yang bisa tahan setahun, ya kan? Dikasih 10.000 bisa tahan setahun, beli kalender Bu ya. Tahan itu setahun. Bayangin kita punya uang dan belanja, makanya kadang-kadang kan tergantung setiap orang bisa memaknai ya makan itu dengan apa, ya harus seperti apa, ya tidak harus kemudian menyamakannya dengan yang lain. Ya. Yang penting tadi setiap orang punya pertimbangan ini butuh atau ingin. Dan ini punten Bapak Ibu sekalian, nggak pernah diajarkan dari kecil gitu. Mana kebutuhan, mana keinginan, hampir tidak ada pelajaran tentang itu. Yang ada adalah bagaimana kita menguasai. Nanti saya bahas di mana tuh ya. Karena kita udah dari kecil diajarkan ekonominya ekonomi barat, ekonomi Yahudi, ekonomi kapitalistik, kita lupa tentang bab ini. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, ilmunya teorinya teori Yahudi. Dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Gitu aja. Diajari bagaimana menghalalkan segala cara. Wah, repot kalau begitu. Padahal sekolahnya itu kita sekolah Islam misalnya ya, bahkan madrasah. Itu yang saya bingung sampai sekarang. Saya tanya ke pimpinan-pimpinan Kementerian Agama, kurikulum, ya pendidikan Islam. Saya tanya Bapak Ibu, itu MI, MTS, Aliyah, kenapa IPS-nya IPS ekonomi Yahudi? Saya bilang,
Kenapa nggak diajarkan di PS ekonomi Islam? Kan repot. Namanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, belajarnya ekonomi Yahudi. Ini terus-terusan aja begitu kita. Nggak diajarkan bagaimana tahu oh ini haram. Ya. Oh ini tuh nggak boleh. Yang benar begini nih. Bagaimana kita ya kan bisa berjualan itu dengan niat ikhlas karena Allah. Coba kalau kita mengikuti Rasulullah cara dagangnya nggak ada yang bisa bu. Ya. Rasul ditanya ini berapa? Ini dari sananya segini, ya kan? Kalau ridho silakan, ya mau dibeli berapa? Ya. Saking ridhonya tuh yang beli dilebihkannya banyak ya. Sudah ini berapa? 10.000, 15.000 ya. Yang menawar itu luar biasa bu, naikin harganya bukan nurunin. Kalau kita kan gitu ibu-ibu ya, mam ya tukang kangkung berapa? 2.500 nya melaksoran bu. Dari 2.000 ditawar 500. Itu kadang-kadang tawar menawar itu sah, tapi maksudnya kita paham nggak ini tuh bagaimana prosesnya, bagaimana kita memberikan untung yang berkah kepada pedagang. Memang agak berat nih Bu Pak, punten ya kalau udah belajar tentang fikih muamalah, belajar tentang ekonomi Islam, pasti pusing. Tapi rata-rata kita jujur daripada diri sendiri. Sampai hari ini yang rusak itu. Padahal sehari-hari kita ngelakuin itu. Dan saya bisa memastikan puluhan tahun umat Islam itu dijauhkan dari aspek itu. Salah satu hadis misalnya ya, yang Rasulullah sampaikan, man nabata lahu min as-suddi fa Allah bin misalnya. Jadi siapa saja yang dagingnya tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih tepat baginya. Itu kan mestinya kita ingatkan dari kecil bagaimana mengisi perut kita dengan hal yang halal-halal saja, jangan yang haram. Jadi orang mikir nih, oh ini halal gak sih? Ini punya siapa? Kalau bukan punya saya, nggak boleh saya makan kan? Bagaimana cara saya membuat makanan yang saya makan ini menjadi halal? Ada kita minta izin, ada kita dikasih, ada itu memang betul-betul rezeki kita. Itu kan semuanya harus benar-benar kita sadari. Sehingga mudah-mudahan nih Pak Bu, saya berharap kita sepulangnya dari kajian subuh kali ini kita lebih peduli pada sesuatu yang kaitannya dengan harta dan setiap yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama para bapak nih, para suami yang insya Allah bawa rezeki, bawa nafkah ke rumah. Berat Pak Bu, kita ini punya tanggung jawab. Makanya surat At-Tahrim kata Allah menyuruh kita, mewajibkan kita untuk menjaga diri dulu terlebih dahulu sebelum keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Terus itu ayatnya serem sampai ujung, dijelasin malaikatnya seperti apa. Paling gak sanggup saya baca ini. Tapi itu ayat jelas banget buat kita Pak yang laki-laki, buat suami, para bapak, ya kan? Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi laki-laki dulu tuh, ya, suami dulu yang menjaga dirinya, baru keluarganya. Maksudnya apa? Ini kalau kita terapkan dalam nafkah, Pak Bu, itu rezeki kita itu nafkahnya halal kan? Kalau halal oke, bawa ke rumah. Kalau bukan jangan pernah bawa ke rumah. Berat tanggung jawabnya. Ya. Meskipun bapak ibu mungkin ya, terutama ibu-ibu ada yang ngefans pengen suaminya kayak Ferdy Sambo, ya ibu ya. Duitnya nggak kehitung tuh ya, nggak ada serinya. Masih diguntingin dulu. Beneran Bu, waktu aslinya diguntingin dulu karena nyetaknya kan berapa? Potong dulu, makanya nggak sembarangan potongnya, bukan tukang fotokopi Bu ya, bahaya itu. Potong sendiri. Jadi suami kita tak mungkin juga dipaksakan seperti itu. Tapi yang pasti diingatkan, wahai suamiku, insya Allah kau adalah amanah, kau adalah yang akan menjaga kami dan melindungi kami saat nanti hisab. Mohon bawalah rezeki yang halal-halal saja kamu. Insya Allah yang halal dan thayyib itu akan membuat ya kan seisi rumah berkah. Istrinya mudah diatur Pak, solehah, anak-anaknya juga begitu. Nah ini jadi buat kita PR, buat laki-laki. Kalau istri sama anak susah diatur, istighfar banyak-banyak, jangan-jangan ada harta
siwakan. Ya Allah cukupkan kami makfili di dengan yang hal-hal saja. Ya Allah cukupkan kami dengan yang hal-hal saja. Ini bifadli amal siwa. Kayakan juga dan jauhkan dari hal-hal yang kita tidak mungkin bergantung kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga mana membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, berikutnya nih urusan manusia itu selalu begini karena nafsu ya. Kita terjebak dengan jebakan setan yang terus-terusan perut sama urusan bawah perut saja yang kita ya. Padahal urusan perut dan di bawah perut itu sudah Allah yang atur sebetulnya. Kalau kita yakini ya rezeki itu kan bicaranya rezeki, jodoh, mati, bagja gitu ya. Kalau orang Sunda bilang bahagia, kematian itu urusannya Allah. Kenapa kita ikut campur? Tugas kita mah hanya pertama berdoa, berharap, bermohon dan bersyukur. Ya, ikhtiarnya sudah dijalankan maksimal, selebihnya biar Allah yang atur. Ya. Kata Rasulullah, itu yang enak tuh ya menjadi muslim ya, yang benar-benar qanaah. Qanaah itu artinya menerima segala apa yang Allah kasih, nggak pusing, nggak ada yang udah gitu. Itu kalau saya nemuin orang yang begitu, masya Allah, saya pengen belajar seperti orangnya, karena dia tidak memusingkan apa yang bukan menjadi hak. Kadang-kadang ya tukang-tukang dagang gitu ya, yang suka mangkal depan SD itu buat saya bingung, gimana ceritanya dia bisa diubah? Ya, ini salut Pak, belajarkan dari tukang dagang depan SD yang jajanannya itu nggak mahal Pak, tapi bisa hidup gitu. Berapa sih coba hitung? Modalnya berapa, keuntungannya berapa? Kok bisa ya? Malah jangan pernah kadang salfok sama saya tukang parkir gitu kan. Pak Oga di pengkolan, di puteran itu gajinya lebih gede daripada siapapun kalau gitu mah ya. Kecuali dipotong ada peti entah ke apa atau apa Allah alam. Tapi kalau itu bersih, masya Allah saya aja pengen kalau bisa begitu. Hitung aja kalau 2.000 kali 200 motor gitu ya, sehari berapa tuh ya? Dengan waktu berapa jam kan gitu. Misalnya ya kalau kita bicara gitu. Jadi tidak semua kita harus banding-bandingkan, tapi kita mensyukuri. Setiap orang punya hal yang Allah sudah tentukan. Mungkin setiap orang tidak semua punya gaji yang sama, tapi pasti setiap orang punya rezeki, betul tidak? Nah itu yang harus diyakini. Tidak ada ceritanya manusia yang masih hidup Allah sempitkan rezeki kecuali ada sesuatu. Ya. Jadi kalau di hadis Rasulullah lagi-lagi kan kata Rasulullah apa? Ada hadis panjang yang kemudian saya garis bawahi ya. Lan tamu tahat atas taufi rizqah wa inna. Tidak akan mati seorang hamba sampai ia mengenyam seluruh rezekinya walaupun datangnya terlambat. Artinya Bu, Pak, kalau kita masih tadi sebelum subuh bangun pas tahrim dibangunkan, itu pertama kali yang harus kita lakukan mulai besok adalah bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya masih hidup setelah baca alhamdulillah ya, adalah mensyukuri ya Allah hari ini pagi ini saya masih bisa bangun, masih memberikan kesempatan hidup dan berarti saya yakin rezekinya masih ada itu. Kalau sudah optimis dari mulai bangun, insya Allah kita nggak bingung, tinggal jemput aja rezekinya kan gitu. Rezeki itu kan bukan cuma materi kesehatan saja, itu rezeki. Karena kalau kita sakit, berapa harus kita bayar ke dokter? Ya, jadi terlalu banyak hal-hal yang kita sering lupakan, yang sering kita tidak syukuri, padahal itu bagian dari rezeki yang besar. Bahkan rezeki yang besar itu adalah nikmat iman dan Islam, masih bisa bersyukur, masih bisa menyebut alhamdulillah, Allah itu nikmat bukan? Betapa banyak di luar sana orang yang sudah tidak ingat dengan Allah. Kita masih bisa nyebut Allah itu dan nikmat, ya Allah nikmat ini ya. Sakit gigi, ya Allah nikmat banget ini lapar, ya Allah nikmat banget ini kesusahan hidup saya. Kalau orang sudah membuat sebuah cara pandang yang berbeda, insya Allah tidak ada yang merasa tersakiti, terzalimi dan lain sebagainya. Karena tiap orang punya porsi beda-beda. Itu apakah ketika kita melihat orang kaya itu dia pasti bahagia? Enggak Bu. Orang kaya itu mungkin mikir enak jadi orang miskin kali ya. Begitu aja Bu, terus nggak ada habisnya.
Menurut kita orang yang naik di mobil mewah itu pasti senang, bahagia, itu nyaman. Enggak, Bu. Karena dia bingung naruh parkirnya di mana. Itu spionnya aja, Bu. Repot itu. Gimana caranya ngejaga spion mobil itu biar gak hilang? Karena dicolong orang masih ada harganya, Bu, jutaan. Nah sekarang ada maling spesialis itu kan ambil spion, dan itu parah banget, Pak. Udah lagi viral sekarang. Di jalan lagi macet motornya juga. Udah apa namanya? Udah terang-terangan sekarang. Apalagi di tempat parkir sepi, udah itu mah nikmat buat maling kan. Nah tuh bayangin, orang yang punya mobil mewah aja bingung kalau parkir. Takut ada yang ngebaretin, takut ada yang ngambil apa namanya? Spionnya, takut ada yang mecahin kaca, ngambil barang di dalamnya. Ya. Orang kaya mungkin bisa jadi ngiri sama tukang beca yang tidur begitu terlelap di atas becanya, sampai ngorok-ngorok, kan indikator nikmat di tidur. Kalau orang sudah bisa sampai tidur tarafnya ngorok, itu nikmat hidup, nggak ada beban. Jadi jangan pernah mengolok-olokin orang bisa tidur ngorok, itu nikmat beneran. Apalagi sampai ngacai gitu. Dulu waktu masih zaman ngangkot gitu ya, rasa-rasanya paling indah tuh tidur yang di angkot, di bis, di kereta, itu nikmat. Kalau di mobil sendiri mungkin sambil mikirin cicilan segala macam, jadi nggak bisa tidur nikmat kayaknya. Tapi kalau di angkot, di bis, di kereta itu kayaknya nikmat banget ya. Tidur nggak ada beban. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian, luar biasanya kita tuh kadang suka menyandarkan sesuatu pada sesuatu yang bukan bisa jadi orangnya senang. Ya. Jadi jangan pernah terus-terusan kita mau dijebak oleh setan dalam urusan perut dan di bawah perut. Semuanya sudah ada yang mengatur. Urusan perut tadi ya, rezekinya kita coba pastikan yang halal saja, dan urusan bawah perut juga kita ikuti aturan Allah. Kan gak mungkin kita kayak kucing ketemu di jalan langsung kawin kan. Ya, ayam ketemu di jalan langsung kan, kita ada aturan. Ada lembaga pernikahan yang harus kita hormati, dan itu menjadi satu pembeda antara Islam dengan yang lain. Makanya Bu, Pak, kalau kita mah Muslim, insya Allah suami istrinya tuh berkah gitu. Diawali dengan akad nikah, ijab kabul, bahkan hubungan suami istrinya Allah berkahi, ya kan? Itu masya Allah indah. Saya suka ngebayangin yang non Muslim nikah nggak pakai akad nikah, ijab kabul, berarti mereka mah ya di hadapan Allah. Gitu. Seperti apa kira-kira? Walaupun mereka menganggap itu sah ya versi mereka, tapi kalau kita menyandarkannya pada Islamic worldview, bagaimana kita memandang secara Islami, itu kita sebutnya ya perkaranya adalah bagian dari zina. Itu beda. Ya. Semua perkara Muslim yang dilakukan dengan tuntunan contoh sunnah Rasulullah itu beda. Makannya Muslim adalah makannya orang-orang soleh. Itu bagian dari ibadah kami diawali dengan bismillah, dengan tangan kanan, dengan adab. Sehingga makannya bukan sekedar urusan dunia tapi sampai ke akhirat. Beda dengan orang lain. Tetapi sekarang mulai rusak gara-gara ada konten-konten YouTube, mukbang lah, apalah segala macam. Tuh anak-anak kita itu suka terganggu gitu-gitu pengaruh. Makan semaunya, sepuasnya, semua dimakan di dalam, padahal ada porsinya. Ibarat tubuh kita ini itu harus diisi dengan sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga udara. Itulah yang membuat Rasulullah sehat sampai akhir hayatnya. Kalau Rasulullah sakit di ujung-ujung masa hidupnya, itu bagian dari cara Allah untuk ya membuat umatnya tidak begitu sangat kehilangan. Ternyata hikmahnya begitu Bapak. Rasulullah itu diberikan sakit di ujung-ujung, itu bukan karena efek segala macam, tapi untuk membuat prosesnya seperti manusia biasa, sakit dulu baru meninggal. Bayangkan kalau Rasulullah saat itu langsung meninggal, tak heboh nggak kira-kira? Pasti. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah satu sahabat yang agak berat tuh saat Rasulullah wafat untuk ditenangkan. Sampai merumuskan pedang, kata Umar, siapa yang bilang Muhammad meninggal berurusan denganku? Bayangkan, segitu masih pakai proses Pak. Sakit dulu sampai meninggal.
Tapi Sayyidina Umar sampai saking cintanya bilang, bukan, Mama tidak meninggal. Yang bilang Mama ini berurusan dengan. Makanya ada Sayyidina Abu Bakar yang menerangkan, wahai Umar, setiap manusia itu masih mati. Jadi sampai hanya lulu sampai sadar. Tapi kembali lagi Bapak Ibu sekalian, itu cara bagaimana mengambil Rasulullah, tapi peri hidup, bagaimana keseharian Rasulullah sampai wafatnya itu semua sepakat. Bahkan para ahli menyatakan, termasuk dari Barat, Rasulullah memang satu-satunya orang yang sempurna, fisiknya, sehatnya luar biasa. Gimana nggak sehat Bapak Ibu sekalian? Tidurnya aja benar-benar nggak kayak kita. Ya, habis isya tidur, tengah malam saat kita terlelap sudah bangun, mandi, ya kan, sudah bersih, wangi, berhadapan dengan Allah di qiyamul lail sampai subuh, masya Allah. Sahur, kemudian jalannya kita sudah berdiri sahur. Ya, sahur ini bahkan bisa jadi Rasulullah sahurnya lebih banyak daripada kita. Sebagaimana salat sunnah malamnya lebih banyak daripada kita. Bahkan buat Rasulullah tahajud qiyamul lail itu wajib. Bayangin Pak, kalau kita juga kena kewajiban salat malam, kira-kira gimana? Nggak ada yang sanggup, saya jamin. Subuh aja masya Allah kan. Nah ibu suka apa tuh pujian ya, kalau orang sudah bilang tuh ya, subuh kesiangan kan, zuhur kerepotan, asar perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran, istirahat sholat lagi. Manusia itu makanya masya Allah Pak, beruntunglah kita yang masih bisa menjaga sholat. Ketika zuhur kita tinggalkan dunia, akbarkannya Allah, Allahu Akbar. Benar-benar kita meyakini bahwa seluruh urusan dunia ini Allah kecil, hanya Engkau yang besar. Itu maknanya. Tapi kita kadang-kadang barnya itu malah bubar semuanya. Maka tadi Imam Syafi'i, minimal kita itu khusyuk pas takbiratul ihram doang, Allahu Akbar, bubar semuanya. Yang pikiran muncul lagi itu tagihan, iya, sampai yang ingat tuh bapak-bapak kadang-kadang, duitnya di celana, aduh katanya uang si ibu deh. Itu pas sholat biasanya Bu ya. Kata si bapak tuh hanjakal di kantornya nggak celana eta, ya, hanjakal, habis waktunya Bu. Sayang gitu, uang tuh dimasukin ke celana itu, ketahuan sama ibu. Dan biasanya ibu-ibu ya kalau sudah menemukan harta nggak pernah bilang Bu ya. Hati-hati Bu ya, itu kena pasal pencucian uang. Kena ketangkep KPK nanti kalau ibu-ibu menemukan harta di saku celana atau baju suami itu nggak bilang. Itu masuk nanti pasal pencucian uang sama KPK. Biasanya kalau duitnya kecil ya di bawah 10.000 itu bilang tuh duit siapa tuh, receh. Tapi duitnya kalau udah mulai biru, merah itu nggak akan bilang, saya jamin. Betul Bu ya, berdoa sering-sering semoga suaminya lupa ya. Ambil duitnya di satu celana dan baju dan kecuci gitu. Ya itu indahnya Bu ya, masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, aduh banyak nih problemnya ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita baru bahas sampai di poin ketiga, sementara 10 ya masalah-masalah ekonomi yang perlu kita waspadai supaya kita tidak terlalu terjebak. Karena kalau kita tidak mengenali masalahnya itu apa, siapa yang membuatnya dan bagaimana cara menyelesaikannya, kita akan terus-terusan lupa. Ini problemnya. Ekonomi itu bukan hal yang berat, enggak Bu. Sekali lagi kalau kita yakin dengan kalimat tadi zikir, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, berarti kita serahkan semuanya kepada siapa? Allah. Selesai. Termasuk urusan anak-anak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan sangat, Ibu Bapak adalah orang tua. Kalau punya anak yang masih dalam masa sekolah, jangan pernah jatuhkan semangatnya, harapannya dan lain sebagainya karena kita merasa menyandarkan sebagai manusia. Salah. Nah, di sini diuji nih akidah kita. Justru yang harus kita lakukan sebagai orang tua dengan kondisi ekonomi apapun, yakini Allah yang punya rencana. Saya suka ngomong Bu di kampus. Di sekolah dulu waktu masih jadi guru ngajar, kalau ada hal-hal yang sifatnya Bapak Ibu ini urusan dengan biaya ekonomi, jangan pernah menjadikan alasan memberhentikan anak karena tidak ada biaya. Itu artinya berarti kita tidak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu. Allah itu Ar-Razzaq bukan Bapak Ibu? Ya, Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki.
Kalau kita butuh, mintanya ke siapa? Allah. Itu yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau nggak ada biayanya, bukan nggak ada, belum. Mintalah, ya Allah, semoga anak saya ini dimudahkan rezekinya sampai sekolah setinggi-tingginya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak bisa memberi materi, berikan doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Selipkan namanya dalam setiap doa kita, ya Allah, semoga anak cucu saya sekolahnya tinggi, dimudahkan rezekinya. Kira-kira berhasil nggak Bu? Insya Allah. Insya Allah ya. Saya pernah mengalami itu Bu, masalah. Saya terakhir dari keluarga, bukan keluarga berada, ya kan? Rasanya tidak mungkin sekolah sampai tinggi, tapi saya yakin, saya cuma minta doa sama ibu saya dulu. Saat pesantren jauh dari orang tua, cuma sebelah doang, bapak sudah tidak ada, meninggal. Doain saya mau sukses. Kita memang gak punya harta, tapi Allah punya rezeki, Allah yang insya Allah bisa membuat jalan kita sukses. Minta doa restu. Makanya buat yang masih dalam proses belajar, yang masih dalam proses ya mau mencari kehidupan nih, anak-anak muda, selalu minta doa restu kepada orang tua, itu kunci. Ridullah fi ridho walidain, suftillah fi suftil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Itu kata kunci. Jangan mimpi sukses kalau sama emak aja masih bikin emak kesel. Jangan pernah mimpi jadi orang sukses kalau sama emak ya kan masih ngebentak, ya kan masih melotot. Wah udah nggak ada ceritanya. Kubur dalam-dalam kalau masih ada anak muda yang pengen sukses tapi ngebentak ibunya, masih melotot ke ibunya, nggak bisa menjaga adabnya di hadapan orang tua, nonsens, nggak ada. Ya, jadi siapapun kita yang merasa ingin sukses, yuk perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Yang masih ada bersyukur, yang sudah tidak ada berisifat mohon ampunan kepada. Semoga Allah menempatkan orang tua kita di tempat yang terbaik. Kelak, ya kan di hari kiamat, di akhirat, surganya Allah perkenankan kita berkumpul kembali, insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya sebelum ditutup, maka kalau tidak ada, saya akhiri dulu untuk kuliah subuh kita hari ini. Insya Allah di lain kesempatan kita lanjutkan. Yang penting Bapak Ibu sekalian, serahkan semua urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang-orang yang sudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, insya Allah dijamin oleh Allah hidupnya tidak akan sengsara, bahagia dunia akhirat. Ya, ada pertanyaan? Oh bukan. Ya. Waktu suruh 5.30 sekarang sudah habis waktu, alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian dan sudah diingatkan sudah habis waktunya, saya berdoa mudah-mudahan sekali lagi Bapak Ibu menjadi orang-orang yang selalu istiqomah dalam ibadah. Kita tidak terlalu takut dengan ujian dunia, karena dunia itu cuma sementara, akhirat dan insya Allah selamanya. Apapun urusan kita serahkan kepada Allah. Gelar sajadah, langsung ambil wudu, ya kan? Angkat tangan kita, takbiratul ihram sampai salam, dan doalah perbanyak kita berkeluh kesah pada Allah. Insya Allah semuanya Allah kasih jalannya. Ya, bukan bikin status di media sosial. Ya Allah, hidup susah kayak terus curhatnya selesai gak Bu? Nah, kadang-kadang saya suka bingung sama ibu-ibu zaman tiwari ya. Anaknya sakit, dipotong terus sedikit captionnya cepat sembuh ya. Nah, kira-kira sembuh gak Bu? Ini teh apa maksudnya? Anak sakit dipoto, diposting di sosial media cepat sembuh ya. Nah, kira-kira kumaha eta? Iya gak jelas Bu. Lagi haid, lagi sembilannya diposting, udah mau nyeri, seluruh dunia tahu ibu-ibu lagi sembilannya gitu. Ya Allah ya Rabbi. Kadang-kadang yang tidak penting kita lakukan, berkeluh kesah hanya kepada Allah. Kalau anak sakit, berdoalah, ya kan? Tempuh jalan-jalan bagaimana Rasulullah menyembuhkan anak. Ibu bapak itu punya cara yang bagus ya, sudah diajarkan Rasulullah, ya kan? Ada zikirnya, ada doanya, minimal ambil gelas, ambil air segelas, doakan, bacakan Al-Fatihah, minumkan ke anak kita. Ya kan? Itu pertama. Ada madu, ada apa namanya? Ada madu, ada habatus sauda, ya kan? Kita minumkan. Insyaallah itu bagian dari jimat nabawi. Nah, lain kesempatan kita coba ajarkan ya di rumah kita menyiapkan hal-hal yang sifatnya Rasulullah sudah ajarkan. Jadi tidak dikit-dikit ketergantungan sama dokter. Dokter ya, padahal yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit lagi-lagi Allah. Itu yang berat.
Kalau akidah belum kuat, belum mantap, kita masih bergantung pada manusia. Sakit aja langsung mikirnya, aduh pengen ke dokter, pengen ke rumah sakit. Istighfar dulu, banyak-banyakin. Hari ini saya mencari dokter yang bisa memberikan pemahaman yang benar tentang sakit itu susah luar biasa. Kalau dulu zaman Rasulullah itu dokter tabib ya, yang muslim itu lebih banyak konsultasinya daripada ngasih obat, karena diajak ya beristighfar, bertobat, kemudian mohon kepada Allah kesembuhan segala macam. Insya Allah itu sembuh dengan sendirinya. Kadang-kala ya kalau kita yakin bahwa semua itu Allah yang atur, yang membuat sakit dan sembuh tanpa harus ke dokter, insya Allah sembuh. Lagi-lagi kan bagaimana kita meyakini ya kan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Rasulullah sudah memberikan contoh panduan tipu nabawi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan sama-sama berdoa semoga hari ini Allah memberikan hidayah taufik kepada kita, kemudahan untuk menjalani segala aktivitas kita, amin ya. Dan juga Allah menganugerahi kepada kita rezeki yang halal, thayyib dan barakah. Halal, thayyib, berkah, yang insyaallah membuat ibadah kita semakin khusyuk, semakin banyak benar totalitas agar kelak Allah meridhoi kita masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyul hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la in ataitana sholihan lanakunanna minasy syakirin. Rabbana hab lana minas sholihin was sholihat. Rabbana ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'adzabil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal dhulal wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min qaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika minal ma'tab wal maghrab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa sallim ikhwanana al mujahidina fi sa'iri biladil muslimina amma wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, dari 10 baru kita bisa tuntaskan 3, mudah-mudahan dari kesempatan kita bisa lanjutkan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, mencukupi segala kebutuhan kita dengan harta yang halal, thayyib dan barakah. Dan mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam husnul khatimah. Maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.